Jadi kalau ada kemudian kalimat dibuka dengan innama, maka hukumnya terbatas di hukum itu saja. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang punya sifat khasyah kepada Allah itu hanyalah dari kalangan ulama. Hanya ulama saja. Hanya kalangan orang-orang yang punya ilmu. Dia punya sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khasyah? Khasyah itu sifat takut yang dalam kepada Allah, yang dengan perasaan takut yang dalam ini mendorong yang bersangkutan untuk terus beramal soleh, berbuat sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Takut kalau subuh ini terlambat, saking takutnya terlambat bangunnya sebelum subuh. Subuhnya 4.38, dia bangun jam 3 tuh, 3.48 sudah bangun karena takut terlambat. Takut kalau nanti Ramadan tidak sempurna puasanya, bulan Sya'ban dia perbanyak latihan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk Sya'ban, Nabi banyak berpuasa, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, karena takut saat masuk Ramadan nggak punya kebiasaan yang baik untuk puasa. Takut kalau nanti pulang nggak ada ayat Quran yang dibawa, karena penghuni surga itu hadisnya sahih di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Nanti penghuni surga itu saat naik ke surganya itu diminta oleh Allah membacakan Al-Quran yang biasa dia baca saat di dunia. Ya, waqra fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Ayo naik ke surga, bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Nanti akhir bacaanmu itu disitulah tempat tinggalmu di surga. Jadi kalau antum biasa baca 5 ayat, begitu selesai 5 ayat, di situ tempat tinggalnya. Yang 10 ayat naik lagi ke atas, naik 10 ayat selesai, di situ tempat tinggalnya. Yang 20 ayat naik lagi. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan nanti para ahli surga banyak yang menyesal. Oh, subhanallah, menyesal masuk surga. Kalau menyesal masuk neraka biarin aja. Ah, ini masuk surga. Kenapa? Yang 5 berkata, ya Allah kenapa saat di dunia saya nggak baca sampai 10? Yang 10 berkata, ya Allah kenapa saya nggak baca sampai 20? Oh, yang 30 juz enak aja terus sampai ke atas. Minal jinnati wan nas, tingkat paling tinggi surganya. Ustaz, boleh nggak dibalik bacanya dari An-Nas dulu misalnya? Tidak. Naik. Terus. Nah, ada orang-orang yang punya sifat khasyah, takut kalau pulang nanti saya nggak punya kemampuan baca Quran, makanya di dunia tuh dia terus baca. Ada yang baca Al-Baqarah, sehingga kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, ada di antara orang-orang soleh dulu tuh apa yang dia bisa itu yang dia amalkan. Al-Baqarah dulu baca Al-Baqarah tiap hari, sampai saking dekatnya dengan Al-Baqarah, satu kali dia tertidur nggak sempat baca Al-Baqarah. Tiba-tiba malam harinya terbangun, kaget ya, tangannya kemudian kena kawannya, ditanya oleh kawannya, mabika, kenapa kamu? Kata orang ini, wallahi ra'aitu fil manam laqad natahatnil baqarah. Saya mimpi tadi ya Allah diseruduk Al-Baqarah, sapi betina diseruduk Al-Baqarah. Jadi maksudnya surat itu mengingatkan dia, kamu belum baca saya, karena ada hadis sahih menyebutkan orang-orang yang lekat dengan Al-Baqarah dan Ali Imran nanti di akhirat 2 surah itu akan menjadi pelindung dia, ka'annahuma ghamamatan, akan jadi pelindung dia saat orang lain banyak kepanasan. Ya kan, nanti ada yang dikasih tenda 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan mendapatkan naungan Allah saat orang lain merasa kepanasan, sulit, matahari sudah pekat, air keringat naik sampai diibaratkan terus naik sampai capek. Orang sudah nggak peduli masuk surga atau neraka, yang penting pengen dihisap. Pergi ke nabi-nabi dari Nabi Adam minta syafaat, sulit, cepat pengen dihisap. 7 golongan santai aja. Kenapa tuh mereka? Ya kenapa ya? Kita biasa aja di sini. 7 golongan. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, ada lagi nanti syabun aw rajulun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Anak muda yang hatinya lekat dengan masjid, Masya Allah. Remaja rel masjid. Ada remaja rel Madrid, ada remaja rel masjid, ya. Wah, dekat. Syabani yatahabba fillah. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi ngingetin tuh, akhi, malam tahajud ya. Ya akhi, besok kita ke masjid ta'lim ya. Kalau ada seseorang salah, akhi, jangan begitu, khawatir kita berpisah nanti di surga. Saling mengingatkan. Ya. Dan hadisnya bukan mengatakan akhi ukhti bangun tahajud. Modus. Bukan. Nah,
Nah, itu. Tapi 7 ini cuma di tenda itu aja, nggak bisa keluar. Jadi kalau keluar panas. Ada lagi tenda yang diikutin terus, kemana-mana diikutin. Apa itu? Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, jadi orang-orang ini takut saat pulang tuh, saya nggak bisa punya hafalan Quran. Saya nggak bisa punya bacaan yang saya bacakan di hadapan Allah. Makanya Mu'adz yang sering saya kisahkan itu, yang orang Mesir, yang matanya buta itu, ya dia kemudian berusaha menghafal Quran, diantar oleh bapaknya tuh, ya pakai motor-motor yang mungkin sekarang motor sederhana lah, dimodifikasi dashboardnya itu. Jadi setiap berangkat 20 kilo lah kurang lebih, naik motor itu di jalannya diberikan tulisan-tulisan ayat yang dihafal. Jadi anaknya menghafal kembali, bapaknya ngelihat sambil ke depan, sambil lihat, terus begitu pulang pergi. Sampai setelah hafal itu, hafal 30 juz, kisahnya viral di Timur Tengah, sampai datang reporter dari Kuwait bertanya, pertanyaan pertamanya itu kalimatnya indah sekali. Kenapa Anda mau menghafal Quran? Apa jawaban anak ini? Kata beliau, wallahi saya menghafal Quran ini sebagai persiapan saya menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Saat saya berdiri sendirian di hadapan Allah, ayah saya tidak menemani saya lagi, ibu saya tidak menemani saya lagi. Saya akan berdiri gemetar di hadapan Allah, tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya akan katakan, ya Rabb, ya Rabb, jika bekal saya Al-Quran yang telah saya hafalkan, saya berusaha menghafal Quran supaya bisa hadir saat ini berhadapan denganmu. Jika hafalan ini belum mampu mengantarkan saya ke surga, maka kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anda bisa kebayang nggak? Anak kecil dulu masih usia 4 tahun tuh, matanya buta, menghafal Quran sebagai persiapan pulang menghadap Allah. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mata sehat, pandangan jelas, pendengaran juga jelas, fisik juga bagus. Pertanyaannya, sampai subuh ini berapa yang bekal yang Anda kumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat Anda kembali kepadanya? Itulah khasyah. Dia orang khasyah itu dorongannya iman dan amal soleh, bukan sekedar takut, tidak. Kalau yang takut banyak, tanyakan takut gak ke neraka? Takut, tapi takutnya itu tidak diwujudkan dengan amal soleh. Apa bentuknya? Banyak orang mengatakan takut ke neraka, tapi mengerjakan pekerjaan yang menjerumuskan dia ke neraka. Bohong itu kan neraka, berselisih itu neraka, gibah itu neraka, mencela itu neraka, fahsya itu neraka, pornografi, porno aksi, LGBT, fahsya. Berapa kali antum buka WhatsApp melihat fahsya, gambar-gambar yang tidak baik, kata-kata yang jorok, kalimat-kalimat yang tidak bagus. Berapa kali pendengaran digunakan untuk mendengar maksiat? Itu kan fahsya, mungkar, neraka. Banyak orang mengatakan takut ke neraka, tapi mengerjakan pekerjaan yang menjerumuskan dia ke neraka. Di khasyah itu, sekali lagi, sifat takut kepada Allah yang mendorong yang bersangkutan pemilik rasa takut ini untuk mewujudkan sifat takut kepada Allah dengan banyak mengerjakan amal saleh. Ya, takut dengan keadaan di alam kubur, maka dia siapkan pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira membuat dia lapang di alam kuburnya. Takut kalau pulang nggak punya bekal, maka dia cari bekal. Makanya orang-orang seperti ini nanti di Quran surah 98 Al-Bayyinah, di sini juga ada nanti disebutkan. Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8, orang-orang seperti ini disebut dengan khairul bariyah. Khairul bariyah. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sampai dengan jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika liman khasyya rabbah. Kata Allah, ada orang-orang yang punya sifat khasyah kepada Rabbnya. Dzalika, orang-orang itu, liman khasyya rabbah. Sifat-sifat itu bagi orang yang punya sifat khasyah kepada Rabbnya. Siapa yang punya sifat khasyah ini? Ayat 7-nya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yaitu orang-orang yang punya iman dalam dirinya, imannya mendorong dia berbuat amal soleh. Kumpulkan. Di sifat khasyah itu bukan sekedar takut, tapi ketakutan itu membuat iman kita terus mengumpulkan amal soleh. Nah, orang-orang yang seperti itu puncaknya hanya dimiliki oleh para ulama. Jadi kalau para ulama itu kemudian ditetapkan sebagai ulama oleh Allah, maka hal yang pertama nampak dalam dirinya sifat khasyah.
Jadi makanya saya sering katakan kalau ada ulama pintar hafal Quran dengan nomornya, dengan ayatnya, dengan posisi, hafal hadis dengan macam-macam, tapi tidak punya sifat khasyah, maka dia bukan ulama yang seperti dilukiskan oleh Al-Quran.